Selamat pagi, siang, malam, Ner dan teman-teman. Sekarang kelompok kami dari kelas B akan membawakan modul 5 Praktikum Keamanan Cyber. Untuk itu, izinkan saya Dr. Jonathan Mauntu dengan 220211060232 untuk memulai lab atau praktikum modul 5 ini. Nah, pada bagian pertama di sini kita diberikan suatu kelas activity untuk membuat kode. Apa itu kode? Nah, kode yang dimaksud di sini adalah secret code. Secret code ini digunakan sudah lama dari ribu-ribu tahun lalu, mulai dari bangsa Yunani, Sparta, di mana mereka menggunakan kode-kode rahasia untuk um, menukar pesan satu sama lain. Nah, sekarang sudah banyak cara untuk mengirimkan kode-kode seperti ini. Pada lab ini kita akan membuat kode-kode seperti itu. Nah, ada beberapa algoritma enkripsi yang dapat digunakan untuk mendekripsi dan mengenkripsi pesan-pesan. Misalnya VPN yang sering mengotomatisasi proses tersebut. Nah, pada lab ini, saya dan teman saya akan menggunakan suatu online tool untuk mengenkripsi pesan. Di step pertama, kita akan meng-search pada suatu web browser tools ini. Jadi saya akan buka Google atau Edge saja. Kita cari encrypt, decrypt, as online. Nah, lalu kita dapat memilih salah satu tool di sini. Tapi pada lab ini kita akan menggunakan HTTP AES-encryption.net. Oke. Lalu selanjutnya, setiap lab partner akan mengenkripsikan suatu pesan dan mengirimkan pesan tersebut ke yang lain. Oke. Perlu diketahui bahwa pesan yang tidak terenkripsi itu disebut plain text dan pesan yang terenkripsi itu disebut ciphertext. Nah, jadi pertama kita akan masukkan plain text pada text box. Pesan itu bisa pendek atau bisa panjang. Pastikan partner kita tidak melihat pesan tersebut. Nah, lalu kita juga membutuhkan suatu secret key atau password untuk mengenkripsi ini. Nah, secret key ini digunakan bersama dengan algoritma enkripsinya untuk mengenkripsi pesan ini. Nah, jadi hanya seseorang yang tahu key atau passwordnya yang dapat mengakses algoritma ini dan bisa mendekripsi pesan tersebut. Oke, jadi kita akan menaruh password CyberOps dan teks yang akan saya tulis di sini adalah sesuai contoh saja. You miss 100% of the shots you never take. Wayne Gretzky. Oke, lalu kita klik encrypt. Nah, pada box result of encryption in base64, ini adalah teks random yang adalah pesan yang telah terenkripsi. Kita dapat download pesan ini dan kita akan email pesan ini pada lab partner saya. Oke. Di sini kita dapat email pada 006 dan lalu yang telah di-download tadi akan mengirim pesan yang attach pesan ini. Kita sudah meng-email pesan tersebut. Sekarang kita
juga mempunyai pesan yang telah terenkripsi dan dikirim dari lab partner saya. Jadi ini sudah dikirim. Kita tinggal download saja ini. Nah, ini adalah pesan yang telah dikirim AS174435100. Oke, pesan ini dapat kita dekripsikan. Nah, jadi kita buka email ini sudah. Kita buka dengan Google Dokumen saja. Lalu kita akan copy pesan ini. Lalu kita ganti ini, instruksi. Lalu kita masukkan key yang telah disetujui. Jadi key yang diberikan teman saya adalah CyberOps. Kita akan dikirim. Oke, jadi dapat kita lihat hasil dari enkripsi adalah pesan ini dikirim dari lab partner Adriano Kusuma. Nah, lalu ada pertanyaan, apa yang terjadi jika kita menggunakan script key yang salah? Oke. Kita menggunakan secret key yang salah, misalnya CyberOps, kita dekripsikan, dapat dilihat kita tidak dapat mendekripsi pesan, tidak ada pesan yang muncul. Baik sekian kelas activity tentang creating codes. Lab selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, sekarang kita akan lanjut pada lab menenkripsi dan dekripsi data menggunakan OpenSSL. Lab ini terbagi dalam dua part enkripsi dan part dekripsi. Jadi apa itu OpenSSL? OpenSSL adalah suatu proyek yang open source dan juga dia menyediakan beberapa fitur untuk TLS dan SSL protokol-protokol tersebut. Nah, OpenSSL juga merupakan library untuk kriptografi ini. Nah, pada lab ini kita akan menggunakan OpenSSL untuk menenkripsi dan mendekripsi pesan teks. Nah, perlu diketahui bahwa walaupun OpenSSL itu sering digunakan orang-orang, penggunaan seperti di lab ini itu tidak direkomendasikan karena ada beberapa masalah. Pertama, metode yang digunakan di lab ini menggunakan fungsi key derivation yang cukup lemah. Jadi salah satu-satunya keamanan yang diberikan oleh lab ini adalah kita dapat menggunakan password yang kuat. Namun jika kita juga menggunakan password yang lemah ya sama saja. Lalu metode yang digunakan pada lab ini itu tidak menggaransi integritas dari text file. Oke. Jadi sekali lagi lab ini hanya digunakan untuk instruksi untuk ditunjukkan dan tidak bisa digunakan untuk tapi tidak direkomendasikan untuk menyimpan data-data yang sensitif. Oke, jadi sekarang kita langsung saja masuk pada bagian mengenkripsi menggunakan OpenSSL. Jadi untuk itu kita masuk ke CyberOps dan buka terminal. Terminal kita akan pindah direktori ke direktori lab support files. Nah, setelah sudah pindah di direktori ini, kita akan melihat isi dari file letter to grandma.txt ini. Untuk itu kita dapat menggunakan command cat letter grandma.txt. Dapat dilihat di sini isi ini sama dengan yang ditujukan pada lab. Nah, lalu kita akan menggunakan command OpenSSL AS256 min cbc in letter to grandma.txt min out, lalu nama file yang akan kita simpan message.ng. Kita berikan password CyberOps saja.
verifikasi lagi, CyberOps, dan selesai. Oke, jadi komen ini berfungsi untuk menggunakan OpenSSL dengan algoritma AES 256 untuk mengenkripsi file ini dan menyimpan hasil dari enkripsian tadi ke dalam file message.enc. Nah, lalu kita tadi sudah menggunakan password CyberOps untuk menyimpan untuk mengeksekusi pesan ini. Oke, setelah selesai kita dapat melihat hasil message.nc tadi. Oke. Jadi sekarang ada pertanyaan. Apakah message.enc ditunjukkan secara benar atau secara yang dapat dimengerti? Apa bentuknya sekarang? Oke, jadi bentuk dari message.nc ini tidak dapat dipahami oleh manusia karena sekarang konten itu yang tadinya plain text itu setelah berubah menjadi ciphertext. Nah, di sini juga kita dapat melihat. Oke, jadi hasil dari message.enc ini adalah karakter-karakter random gini yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Perlu diketahui juga bahwa pesan yang terenkripsi ini sudah ditambahkan salt untuk meningkatkan keamanan. Dapat kita lihat di sini salt. Bagaimana jika kita menggunakan text editor lain untuk melihat message? Nah, oke, ini dalam bentuk yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang. Oke, jadi untuk membuat file ini dapat dimengerti, kita dapat melihat OpenSSL. Oke, kita kembali dulu. Nah, kita menggunakan AES 256 -in letter to grandma without message.nc. Open SSL. The typo. Oke, kita masukkan password kripsi. Nah, ketika kita buka, sekarang ketika kita buka message.nc, nah, dia sudah dalam format yang berbeda dengan format di atas ini. Karena sekarang kita telah menggunakan opsi min A. Opsi min A ini berfungsi supaya kita menginstruksikan OpenSSL untuk menggunakan metode base 64 untuk menyimpan pesan yang akan terenkripsi. Nah, makanya dia dalam bentuk seperti ini karena base 64 itu hasilnya itu dalam string ASCII. Oke, jadi ada pertanyaan, apakah message.nc displayed correctly? Nah, sekarang isi konten file message.nc berupa kombinasi karakter acak yang telah di-encode menggunakan base 64. Pesan ini meskipun dia bukan pesan yang asli tadi yang letter to grandma, tapi dia lebih mudah ditransmisikan atau dimengerti daripada hal ini. Oke, menurutmu apa keuntungan message.nc yang di enkripsi dengan format base 64? Nah, karena base 64 mengubah keluaran biner menjadi kumpulan ASCII yang standar, jadi ini lebih mudah ditransmisikan untuk sistem yang dirancang menangani data yang berbasis teks, plain text, pada format aneh ini. Oke, sekarang kita akan mendekripsikan pesan ini menggunakan OpenSSL lagi. Untuk itu, kita dapat menggunakan command OpenSSL AES 256 cbc opsi A, opsi D, opsi IN yang message, dan
kita tulis hasilnya dalam file decrypted letter.txt. Masukkan password CyberOps. Nah, sekarang um, ketika dia sudah selesai mendekripsikan pesan ini, tadi kita sudah menaruh opsi min out decrypted letter txt, jadi hasil pesan ini akan tersimpan dalam file decrypted letter txt. Untuk melihat itu, kita tinggal decrypted letter txt. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah letter sudah di decrypted correctly? Nah, sekarang pesan sudah dekripsikan secara benar karena hasilnya sama dengan hasil sebelumnya atau hasil dari letter telegram ini sudah sama. Oke, jadi komen ini menggunakan opsi min a. Kenapa? Oke, jadi karena pesan yang kita enkripsikan tadi juga menggunakan opsi min a. Opsi min a ini artinya kita menggunakan format base 64. Jadi ketika kita ingin mendekripsikan pesan tersebut, kita juga harus menggunakan format base 64, karena jika kita tidak menaruh opsi min a, OpenSSL akan secara mentah mendekripsikan pesan ini. Nah, hasilnya tidak akan berhasil. Misalnya kita lakukan sekarang, hapus min a ini. Nah, dia akan tidak berhasil loh. Ada bad magic number. Karena formatnya berbeda. Oke. Baik, jadi sekian lab tentang mengenkripsikan dan mendekripsikan data menggunakan OpenSSL. Untuk lab selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Nah, kita lanjut pada lab berikutnya, yaitu lab encrypting and decrypting data using hacker tool. Nah, pada lab ini kita akan membuat dan mengenkripsi file dan merecover zip file yang telah terenkripsi dengan password yang sudah di-set. Nah, pada requirement research yaitu menggunakan CyberOps Workstation dan memiliki akses internet. Langsung saja pada part pertama, yaitu membuat dan mengencrypt file. Pada step pertama, kita akan membuat text file. Pertama, kita akan memulai dulu CyberOps Workstation. Saya sudah memulainya dan membuka terminal window. Nah, kita akan mengecek dulu apakah kita sudah berada di home directory, yaitu analis. Saya coba dengan menggunakan complete touch ini. Bisa lihat kita sudah di home analysis ya. Lanjut pada step berikutnya, yaitu membuat folder bernama zip file menggunakan perintah make dir zip files command. Kita coba ls. Nah, kita bisa lihat zip files folder bernama zip files telah berhasil dibuat. Kita lanjut, kita akan masuk ke dalam folder directory cd zip file. Kita sudah berada di folder zip files. Selanjutnya kita akan membuat 3 text file, yaitu sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Ya, menggunakan perintah echo. Sudah berhasil buatnya, lalu kita cek dengan menggunakan perintah ls. Nah, 3 file sudah berhasil dibuat. Selanjutnya pada step kedua kita akan menzip file-file ini dan akan mengencrypt text filenya. Pertama, kita akan mengencrypt file
dengan nama file satu zip yang memuat tiga text file menggunakan perintah zip garis F file zip sampel bintang. Ini mengindikasikan semua file sampel, semua yang bernama file sampel bintang. Zip zip sampel bintang. Kita enter. Lalu kita akan memasukkan password dengan letter B. Nah, lalu kita enter. Nah, kita cek dulu menggunakan ls. Nah, file zip 1 sudah ada. Lanjut, kita akan mengulangi beberapa proses ini dengan menggunakan zip-e, sama seperti zip-e, cuma perubahan nama file zip dan password yang berbeda. Dua, kita masukkan password R2. Tiga, masukkan 0B1. Lalu yang keempat, kita masukkan Y0DA. Y0DA. Lalu untuk file yang kelima, dan C, tiga, C, tiga, nah, kita coba cek lagi dengan perintah ls. ls Nah, sama seperti dengan modul, kita sudah berhasil membuat kelima file zip file dengan passwordnya masing-masing. Nah, lanjut kita akan melakukan uh, ekstrak pada file-file tersebut, pada file satu, file zip file satu dengan mencoba memasukkan password yang salah. Kita unzip file 1.zip, lalu kita masukkan karakter yang salah, password yang salah. Kita bisa lihat password incorrect, kita re-enter, kita coba lagi re-enter. Nah, bisa dilihat beberapa sampel yang di zip mencoba untuk dibuka tapi passwordnya salah. Lalu pada part berikutnya kita akan merecover file yang sudah terenkripsi tadi dengan password, membuka atau mendeskripsi zip file yang sudah digunakan password tadi. Nah, pada part ini kita akan mencoba menggunakan fcrackzip utility untuk recover password yang telah hilang atau telah lupa dari file zip yang telah terenkripsi. Nah, fcrackzip ini mencari setiap file yang diberikan yang telah terenkripsi dan mencoba untuk menebak
password menggunakan metode brute force. Nah, metode brute force itu sendiri adalah metode yang mencoba melakukan beberapa kali attempt untuk mencoba semua karakter yang ada. Nah, alasan kita akan membuat file ini dengan beberapa variasi password, panjang variasinya, karena kita akan melihat uh, seberapa berpengaruhnya panjang password dengan waktu yang dibutuhkan untuk diretak, diretas atau ditemukan oleh fcrackzip ini. Nah, kita langsung saja pada step pertama, yaitu kita akan uh, mengenal dulu dengan fcrackzip dengan menggunakan perintah fcrackzip -h. Nah, kita bisa lihat ada beberapa metode, ada beberapa perintah-perintah yang ada atau opsi yang bisa digunakan untuk fcrackzip ini, yaitu untuk list B yaitu brute force, B untuk benchmark, D untuk dictionary, dan lain-lain. Nah, kita langsung saja pada example ini kita akan menggunakan garis V untuk validate, ini untuk mengecek algoritma, garis U untuk melakukan unzip pada ketika password salah, dan garis garis L untuk mengecek uh, password dengan ini atau dengan panjang minimal ke maksimal. Nah, kita langsung saja pada step yang kedua, yaitu merecover password menggunakan fcrackzip. Nah, kita akan mencoba merecover fcrackzip file. Nah, jika kita ingat kembali, untuk fcrack file zip ini kita hanya menggunakan satu karakter untuk passwordnya, yaitu B besar. Nah, kita akan mencoba untuk melakukan uh, decrypt, decrypt untuk file satu zip ini dengan fcrack zip 4 file satu zip. Kita enter. Nah, kita bisa dilihat berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan dekripsi ini. Bisa dibilang ini hanya membutuhkan kurang kurang dari 1 detik atau bisa milisecond saja untuk menemukan passwordnya, karena hanya pada file ini hanya terdapat satu karakter untuk passwordnya. Nah, kita lanjut untuk file yang kedua, yaitu file 2zip. Kita lakukan perintah yang sama, lalu kita enter. Nah, kita bisa lihat untuk sama seperti sebelumnya, namun mungkin perbedaannya hanya sekian milisecond untuk menemukan panjang karakter dari password satu karakter atau 2 karakter. Nah, kita lanjut pada file yang ketiga, yang kalau yang digunakan 3 karakter untuk passwordnya. Kita coba lagi, sama seperti yang sebelumnya, masih kurang lebih hanya membutuhkan beberapa detik, 1 atau 2 detik untuk menemukan filenya, passwordnya, karena hanya beberapa karakternya saja. Kita lanjut ke file yang keempat, yang terdapat dapat 4 karakter.
Nah, ini membutuhkan berapa detik. Nah, bisa bilang ini bisa memakan waktu 1 sampai 5 detik karena sudah mulai karakternya mulai panjang dan brute force itu melakukan satu persatu verifikasi dari empat panjang empat karakter tersebut dengan melakukan probabilitas yang sangat tinggi ya. Kita lanjut pada yang kelima yang menggunakan password 5 karakter. Kita coba saja. Nah, kita bisa lihat perubahan di sini. Kita akan mengganti untuk 1 sampai 4-nya menggunakan menjadi 5. Karena kalau kita ingat kembali, password yang digunakan, kombinasi yang digunakan untuk file yang kelima ini sepanjang 5 karakter. Berbeda dengan karakter file zip yang sebelumnya yang hanya memiliki 1 sampai 4 karakter. Kita enter. Nah, ini membutuhkan proses yang lebih lama lagi karena panjang karakter yang lebih, karena panjang karakter dari passwordnya lebih panjang. Maka metode brute force-nya lebih dibutuhkan untuk lebih memakan banyak waktu karena akan mencoba melakukan penebakan dari 5 karakter tersebut dengan ribuan kombinasi. Hmm. Proses dari melakukan penemuan password dari panjang 5 karakter dari file 5 zip itu membutuhkan kurang lebih 2 menit atau lebih karena tingkat kompleksitas dan panjang passwordnya lebih panjang. Kita lanjut pada step berikut, yaitu kita akan mencoba merecover 6 karakter password menggunakan fcrack zip. Nah, namun seperti yang kita tahu, semakin panjang karakter password itu, maka semakin butuh waktu yang lebih lama untuk melakukan dekripsi atau peretasan dari password tersebut. Namun, semakin aman kita mencoba, tetap penjahat cyber tidak akan menyerah dalam melakukan peretasan. Jadi menurut saya untuk panjang 6 karakter itu mungkin membutuhkan lebih banyak waktu, bisa seperti 10 menit lebih atau setengah jam mungkin. Namun kita akan mencoba saja dengan melakukan zip file pada file 6. Zip sampel pintu. Lalu kita akan mencoba memasukkan password. Kita ikuti saja sama seperti modul, yaitu jar. Nah, lalu kita akan coba decrypt untuk file 6 ini. Yang panjang karakter 6. Nah, kita tunggu prosesnya. Kita mencoba dekripsi dari 2306. Nah, sebelumnya saya sudah menunggu kurang lebih sudah 1,5 jam lebih melakukan decrypt untuk panjang karakter 6. Namun bisa dilihat prosesnya ini
masih proses brute force-nya masih pada huruf I yang sebelumnya sudah saya set passwordnya, yaitu J besar jar jar, dan ini sudah 1 jam lebih, sudah memakan waktu eh kurang lebih 1 jam lebih dan belum menemukan passwordnya. Em, Kira-kira dengan prediksi saya mungkin akan memakan waktu untuk spesifikasi komputer saya, yaitu untuk virtual machine ini hanya di set ke 1 core saja, jadi mungkin prosesnya lebih lama, tapi itu bergantung pada spesifikasi komputer kita. Jika spesifikasinya lebih tinggi, mungkin akan lebih cepat untuk proses decryptnya. Nah, kita lanjut. Hmm, Berapa panjang yang saya rekomendasikan untuk password agar lebih aman? Nah, menurut saya panjang karakter itu harus 8 atau sampai 12 karakter, atau bahkan lebih, dengan menggunakan karakter spesial, angka, dan huruf. Dengan kombinasi karakter spesial, angka, dan huruf. Nah, sekian dari lab encrypting and decrypting data using hacker tool. Lab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Rengen Johannes akan mendemokan lab examining Telnet dan SSH dalam Wireshark. Pada lab ini, saya akan mengkonfigurasikan sebuah router untuk menerima konektivitas atau jaringan SSH dan menggunakan Wireshark untuk mencapture dan melihat sesi Telnet dan SSH. Di sini akan didemonstrasikan pentingnya enkripsi dengan SSH. Part 1 dari lab ini adalah examining sesi telnet dengan Wireshark. Saya akan menggunakan Wireshark untuk mencapture dan melihat transmitted data dari telnet session. Kita ke step 1, langsung saja ke bagian CyberOps Workstation. Kita buka terminal. Kemudian di langkah B, kita akan pergi ke Wireshark menjalankan perintah sudo wireshark -gtk. Masukkan password dan kita masuk ke GUI daripada Wireshark. Lalu selanjutnya adalah pada interface list kita pilih yang loopback. Kenapa? Karena pada lab yang akan berjalan nanti, loopback digunakan karena kita akan membangun suatu jaringan yang dari virtual machine saya ke virtual machine saya itu lagi. Jadi tidak seperti sebelumnya di mana saya menghubungkan sebuah virtual machine ke tujuan remote. Di sini saya akan kembali ke virtual machine saya itu sendiri atau membangun sebuah jaringan lokal di virtual machine saya. Kita start, lalu kita buka sebuah terminal window yang baru dan kita jalankan perintah telnet localhost. Berarti kita membangun jaringan di localhost dengan sesi telnet. Nah, di sini kita diminta login. Saya akan masukkan username saya yaitu analis dan password saya yang adalah CyberOps. Ini bisa dilihat bahwa mengeluarkan output less login. Berarti saya sudah terhubung di localhost ini. Lalu kita kembali ke Wireshark
dan menghentikan capture. Step keduanya adalah ke step examine sesi telnet. Pertama, di filter kita ketikkan telnet untuk menampilkan lalu lintas dengan protokol telnet. Lalu pada salah satu frame ini kita pilih, dan di sini saya pilih yang paling atas. Lalu saya klik kanan dan kita cari follow TCP stream. Kita pilih ini, dan ini dia isi dari follow TCP stream. Akan menampilkan window ini. Dari window ini bisa kita lihat seluruh sesi yang telah berlangsung dan ditampilkan pada plain text ini. Yang bisa kita lihat ada informasi login saya tadi dan juga password saya. Di mana ini menghasilkan hasil pesan yang benar-benar sama dengan apa yang saya lakukan tadi. Di sini bisa kita lihat, ketika saya memasukkan login, sebelum ke analis saya melakukan cyber dan tidak jadi, dan saya pun mengetikkan analis. Ini berarti bisa dilihat bukan bahwa aktivitas yang saya lakukan tadi benar-benar ditampilkan. Lalu kenapa ini ada double karakter? Ini karena berkaitan dengan echo setting dalam telnet yang mengizinkan kita untuk melihat karakter yang kita ketikkan di screen tadi. Jadi ada double C, double Y ini karena tadi kan bisa dilihat bukan ketika kita masukkan login ditampilkan juga apa yang saya ketikkan di layar, sedangkan di password tadi tidak. Maka dari itu yang login menjadi double karakter. Nah, setelah selesai dengan mereview, kita close saja. Lalu pada terminal yang kita jalankan sesi telnet, kita jalankan exit. Sudah logout dan koneksi pun ditutup. Baik, kita sudah hentikan. Kita ke part selanjutnya. Part kedua dari lab ini adalah akan membuat sesi SSH dengan localhost. Wireshark pun akan digunakan untuk mengcapture dan melihat data yang ada dalam sesi SSH ini. Baik, kita ke Wireshark, lalu kita jalankan sesi baru. Di sini kita tidak perlu save. Lalu kita kembali ke terminal. Kita jalankan SSH localhost untuk membangun sesi SSH pada jaringan lokal. Jalankan. Oh, saya salah dalam mengetikkan localhost. Kita ulangi. Untuk password kita masukkan CyberOps. Ini sudah login, sudah masuk. Lalu kita ke Wireshark dan kita hentikan. Seperti biasa pada filter, kita hanya perlu menampilkan tujuan kita yaitu SSH. Lalu, sebelumnya di sini bisa kita lihat source saya dan destinasi saya.
di mana titik 2.21 dan titik 2.21. Di sini berarti saya sudah tidak memakai IP version 4, melainkan IP version 6, yang dimana localhost yang biasanya adalah dengan alamat 127.0.0.1 dikemas oleh IP version 6 ini menjadi seperti ini. Itu sekilas mengenai IP, dan bisa kita lihat juga bukan source-nya adalah dan destination-nya adalah ini. Source dan destination-nya sama. Oke, lanjut. Kita klik salah satu di frame dan kita follow TCP stream-nya. Ini bisa kita lihat melalui SSH apa yang kita lakukan tadi, aktivitas yang kita lakukan tadi selama sesi SSH berlangsung, ini tidak bisa dibaca. Berbeda dengan sesi telnet tadi yang benar-benar menampilkan apa yang kita lakukan. Setelah itu, saya close saja. Nah, seperti yang sudah diketahui, ini benar-benar random dan kita tidak mengerti apa maksudnya. Lalu untuk Wireshark pun kita close. Tekan exit dan sudah nanti koneksi localhost dan juga di terminal Wireshark pun kita Ctrl C untuk exit. Untuk pertanyaan refleksi, mengapa SSH lebih dipilih dibandingkan Telnet untuk koneksi remote? Ya, tentu saja SSH dipilih daripada Telnet karena SSH lebih aman daripada Telnet. Karena seperti yang kita lihat tadi, ketika kita melakukan aktivitas pada sesi Telnet, seluruh aktivitas yang kita lakukan terekam dan bisa dilihat apa yang kita lakukan itu. Sedangkan di SSH, apa yang kita lakukan itu telah dienkripsi. Dan ketika kita buka, itu menghasilkan pesan-pesan yang tidak bisa kita mengerti dan tidak bisa kita baca. Untuk analoginya, misal seperti apa yang kita lakukan tadi, source-nya adalah ibu saya. Dan destination-nya adalah saya itu sendiri. Ibu saya memerintahkan saya untuk melakukan suatu hal, misal dengan cara berteriak. Nah, dengan cara berteriak itu tentu bisa didengar oleh tetangga saya, didengar oleh kakak saya, ataupun didengar oleh orang-orang yang ingin mengetahui apa yang terjadi daripada teriakan itu. Dan ketika mereka mendengar, tentu mereka dapat tahu isi perintah apa yang diperintahkan ke diri saya ini oleh ibu saya. Sehingga tidak ada kerahasiaan atau privasi dalam hal itu. Nah, dengan SSH mungkin ya, misalnya ibu saya ketika berteriak, tentu orang lain tidak bisa tahu isi pesan dari perintah ibu saya ke saya. Nah, dengan begitu SSH sekarang tentu saja lebih dipakai daripada Telnet, karena dengan begitu penyadap-penyadap tidak bisa melakukan aktivitasnya. Nah, sekarang kita akan ke lab selanjutnya, yaitu lab hashing things out. Dengan latar belakang, fungsi hash adalah algoritma matematika
yang didesain untuk mengambil data sebagai input dan membuat sebuah string dengan karakter unik dan ukuran yang tetap, atau yang dikenal dengan hash. Didesain untuk cepat, fungsi hash itu sangat sulit untuk di-reverse atau dibalikan. Jadi sangat sulit untuk merecover atau memulihkan sebuah data yang telah diberikan hash ini. Dan properti penting lainnya daripada fungsi hash ini adalah perubahan sekecil apapun yang terjadi pada sebuah input data akan menghasilkan different hash atau menghasilkan hash yang berbeda. Kemudian, untuk melakukan hash ini, kita bisa menggunakan yang namanya OpenSSL untuk mengenerate dan mengcompare hash. Sebenarnya juga ada tools lain yang tersedia yang nanti akan kita lihat. Pada itu kita akan ke part pertama, yaitu creating hashes, membuat hash dengan OpenSSL. OpenSSL sendiri digunakan untuk sebagai tool untuk hashing, untuk membuat hash daripada text file yang akan kita lihat pada step-step berikut ini. Sebelumnya kita tutup dulu terminal dan kita buat terminal baru. Perbesar, lalu di terminal window kita masuk ke direktori dash home, dash analyst, /lab.support.files/. Di sini kita sudah masuk ke direktori. Lalu ini saya akan melihat salah satu konten dalam direktori ini, yaitu text file dari pada file dengan nama letter to granoa.txt. Ini dia adalah isi daripada text file itu. Hi grandma sekian dan your cookie eater grandchild. Lalu di terminal window yang sama, sini kita akan menjalankan perintah OpenSSL md5 letter to grandma.txt. Perintah ini akan mengenerate sebuah hashing dengan algoritma MD5. Nah, ini dia tampilan outputnya beserta hash yang dihasilkan. Nah, untuk format output dari OpenSSL sendiri adalah pertama, menampilkan algoritma hash yang digunakan. Dalam hal ini adalah MD5 yang diikuti dengan nama file yang digunakan sebagai input datanya, yang adalah letter to grandma, dan kemudian diikuti juga dengan simbol equal atau sama dengan, dan terakhir sebuah hash yang di-generate. Selanjutnya ada penjelasan bahwa fungsi hash sangat berguna untuk memverifikasi integritas daripada sebuah data, terlepas kalau itu gambar, lagu, dan text file. Perubahan sekecil apapun
akan menghasilkan hash yang berbeda. Hash juga bisa dikalkulasikan sebelum dan sesudah transmisi. Dan itu pun bisa kita compare, kita bandingkan. Jika hash tidak kompatibel atau tidak sama, berarti ada data yang berubah ketika transmisi berlangsung. Maka dari itu kita akan coba modifikasi letter to grandma tadi dengan menjalankan perintah nano dan nama file. Sini kita sudah masuk ke file letter to grandma dan kita akan ubah menjadi hi grandpa, di mana kita hanya mengubah satu huruf atau satu karakter yang dari M grandma ke P grandpa. Setelah perubahan dibuat, kita Ctrl X untuk menyimpan perubahan dan yes Y. Sebelumnya kita ulang grandpa, ya sudah, kita Ctrl X, lalu kita Y untuk mengkonfirmasi, kita tekan Y. Setelah itu enter untuk keluar dari file tadi. Setelah itu kita jalankan open SSL, perintah untuk mengenerate hash dengan algoritma MD5, nama file letter to grandma.txt. Ya, di sini bisa kita lihat outputnya dan sekaligus kita akan jawab pertanyaan, apakah hash baru ini berbeda dengan hash yang telah dikalkulasikan di sebelumnya di item D, dan seberapa berbeda? Jawabannya sendiri adalah berbeda. Di hash pertama tadi huruf depannya 8 dan di sini D. Tadi huruf akhirnya, karakter terakhirnya adalah 6 dan ini karakter akhirnya 2. Dan bukan hanya berbeda di situ saja. Di karakter selanjutnya pun menghasilkan hasil yang berbeda. Tidak ada yang sama. Dan hash yang di-generate pun bisa kita lihat tidak menghasilkan pola yang bisa kita baca. Alias seperti menghasilkan sebuah hash pada file yang berbeda. Padahal di sini filenya sama, bedanya hanya dalam satu karakter. Itu mengenai jawaban saya. Sekarang kita ke langkah selanjutnya. Hash MD5 itu sudah digolongkan sebagai hash yang lemah dan rentan akan serangan. Dan untungnya sudah ada algoritma hashing yang lebih aman, yang itu adalah SHA-1 dan SHA-2. Untuk mengenerate SHA-1 di letter to grandma file, kita gunakan perintah open SSL dan MD5-nya kita ganti jadi SH1. Begitu saja. Lalu nama file letter to grandma.txt. Kita enter. Ini bisa kita lihat hasil outputnya. Dan untuk langkah selanjutnya, kita akan memakai tool
yang berbeda, yaitu tools MD5 Zoom untuk melakukan algoritma MD5 tentunya, meter to grandma. Nah, ini dia. Dan juga SH1 Zoom meter to grandma. Baik, ini dia kedua hasil dari perintah yang saya jalankan. Sekaligus saya akan menjawab pertanyaan, apakah hash yang dihasilkan dengan MD5 Zoom dan SH1 Zoom sama dengan gambar yang di-generate pada item G dan H tadi? Jelaskan. Baik, mari kita lihat. Di MD5 Zoom dengan Open SSL MD5. Ini dia dengan ini. Oh, tidak bisa ya. Tidak bisa. Nah, kita lihat saja. Di sini menghasilkan hasil yang sama di MD5. Bisa dilihat DCA1CF64 dan sekian. Dan di MD5 pun sama, DCA1CF64 sekian. Dan untuk SHH1 di sini juga sama, yaitu 08A835. Oh, sebelumnya salah. SHA1 sub letter. Saya salah memberikan nama file ketika ingin melihat hasil dari SHA1 sub. Ini dia. Oke, 08A835 ya. Dan sekian. Lalu 08A835 sekian. Dan akhirnya adalah 861. Di sini pun 861. Jadi, baik OpenSSL dan MD5 Zoom SHA1 Zoom itu menghasilkan hash yang sama. Kenapa begitu? Karena kita tidak melakukan perubahan pada isi filenya. Hash akan berubah ketika satu karakter, satu bit data dalam isi file itu berubah. Dan tadi kita hanya menjalankan perintah yang berbeda untuk menampilkan hash. Pada itu hash yang dihasilkan pun sama. Yang walaupun sebenarnya juga ada beda. Namun perbedaannya bukan di hasil hashnya, tapi pada formatnya. Ketika OpenSSL, formatnya adalah pertama algoritma dari hashnya, diikuti dengan nama file, diikuti sama dengan baru hashingnya. Sedangkan di Zoom, itu dia menampilkan output dengan format sebuah hashing dan diikuti dengan nama file. Jadi itu saja perbedaannya. Nah, kita akan lanjut dengan catatan. Walaupun SHA1 sebenarnya belum efektif untuk dikompromisasikan, komputer tentu saja semakin powerful. Dan dari sini bisa kita harapkan atau ekspektasikan bahwa ke depannya tentu saja akan memungkinkan bagi penyerang untuk membobol algoritma SHA1 ini. Untungnya, kita melakukan sebuah gerakan proaktif, di mana sudah ada algoritma baru yaitu SHA2, yang sekarang direkomendasikan sebagai standar daripada hashing. Dan juga penting untuk dilihat bahwa SHA2 ini adalah sebuah
keluarga algoritma hash, di mana keluarga SHA-2 ini terdiri dari 6 fungsi hash, yaitu SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/224, SHA-512/256. Fungsi ini akan menggenerate nilai hash yang terdiri dari 254, 256, 512 bit. Dan kita coba saja. Sini untuk menjalankan SHA-2, kita bukan menjalankan SHA-2 seperti ini, melainkan kita langsung memasukkan bit yang akan kita gunakan. Misal SHA-2 dengan panjang bit 512, maka kita jalankan SHA-512, bukan SHA-2. Lalu nama file, ini dia tampilan dari sebuah hashing menggunakan algoritma SHA-512. Kita lihat semakin banyak bitnya, semakin panjang bitnya, juga menghasilkan hashing yang lebih panjang. Dan bisa kita lihat juga sebenarnya di MD5 dan SHA-1 tadi. Kita lihat bukan? Bisa MD5 dengan SHA-1 memiliki bit yang lebih panjang daripada MD5. Kita akan lanjut ke part kedua. Oke. Seperti yang disebutkan sebelumnya, penggunaan umum dari hash itu untuk memverifikasi integritas file. Apa itu integritas file? Nanti akan kita lihat. Dan di sini saya akan mengikuti step-step berikut menggunakan SHA-256 untuk memverifikasi integritas dari file gambar sample.image, sebuah file yang telah di-download dari internet. Sebelum kita jalankan perintah, bersamaan dengan sample.image, file sample.image underscore SHA256.zip itu juga di-download. Nah, sample.image underscore SHA256.zip ini adalah file yang berisi SHA-2256 yang dikomputasikan oleh website itu sendiri. Nah, kita akan lihat dengan menjalankan perintah cat sample.image underscore SHA256 capital .zip. Nah, ini adalah isi file yang bersamaan ketika kita mendownload gambar sampel image tadi, dimana bisa kita lihat isi filenya adalah sebuah hash. Sebuah string berisi hash. Nah, di sini untuk sampel image kita akan cek SHA dari sampel image tadi dengan menjalankan SHA256 sample.image. Jadi di sini kita menjalankan sebuah perintah untuk mengecek untuk menghasilkan algoritma SHA256 dari sampel image. Kalau yang ini, yang cat, ini kita
melihat isi dari file sampel image sha256.zip ini yang berisikan bagaimana sih angka atau string hash yang dihasilkan dari sample.image ini. Oke, sekarang kita jalankan saja. Kemudian ada pertanyaan, apakah sampel image telah di-download dengan benar? Sekarang kita akan coba cek hasil dari isi file .zip ini dengan hasil hash yang di-generate oleh perintah SHA-256. Pertamanya adalah C56C472, C56C472. Akhirannya 3E6A, 3E6A. Ya. Dan berarti ini menghasilkan hasil yang sama. Dan apa artinya itu? Artinya adalah sampel image ini telah di-download dengan benar oleh virtual machine saya. Karena bila yang terjadi adalah kesalahan ketika mendownload atau ternyata saya mendownload file yang berbeda, tentu akan menghasilkan hasil hash yang berbeda. Dan di sini menghasilkan hasil hash yang sama. Yang itu menandakan bahwa filenya itu sama. Dan tidak ada orang yang menyadap file saya dan mengubah informasinya atau menambahkan virus. Karena bila itu terjadi, maka hasil hash yang di-generate ini tentu akan berbeda. Kemudian ada catatan. Ketika membandingkan hash dan di sini metode ini bisa mendeteksi transmission error. Walaupun there are better ways to ensure the file has not been tampered with. Walaupun masih ada cara untuk memastikan bahwa file tidak diganggu atau ada yang mencoba untuk memodifikasinya. Misal, tools seperti GPG ini menyediakan metode yang lebih baik untuk memastikan bahwa file yang di-download itu tidak dimodifikasi oleh pihak ketiga. Dan file yang kita download ini berasal dari publisher, di mana publisher memang berniat untuk mempublishnya. Sekian dari saya mengenai lab. Untuk lab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Meti Lapias dengan NIM 2202-1106-0096. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Lab Certificate Authority Stores. Pada part yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang Certificate Trust by your browser, di mana pada part ini kita akan menjelaskan sertifikat apa yang sudah diotorisasi oleh browser kita atau dipercaya oleh browser kita. Oke. Di sini kita akan membuka Google Chrome. Kemudian kita akan memilih titik 3 pada bagian kanan atas Chrome kita. Lalu kita pilih Settings. Lalu pada bagian ini kita untuk mempermudah, kita hanya perlu mencarinya melewati search setting. Dan kita mengetikkan manage certificate. Oke. Di sini muncul pada bagian security.
kita pilih saja, lalu kita scroll ke bawah, nah, dan kita buka. Lalu kita pilih yang Manage Import Certificate from Windows. Oke. Jika kita sudah mengkliknya, akan ada window baru yang akan terbuka. Lalu di sini kita akan memilih Trusted Root Certification. Oke. Dan bisa dilihat di sini bahwa terdapat banyak sekali sertifikat-sertifikat yang telah dipercaya oleh eh, Google Chrome kita. Oke, jika sudah kita close saja, lalu pada step yang kedua kita akan melihat sama seperti Google Chrome, kita akan melihat sertifikat yang ada pada Firefox, namun kita akan menggunakan Visual Machine kita untuk mengakses Firefox. Oke. Sama seperti halnya pada Google Chrome, di sini kita hanya perlu mengklik pada bagian garis 3, lalu memilih Preference, lalu kita masuk pada Security, Privacy and Security, lalu kita hanya perlu mencari View Certificate. Oke, di sini kita klik saja. Lalu pada bagian authority bisa dilihat di sini terdapat banyak sekali sertifikat yang diotorisasi dan dipercaya oleh Firefox. Oke. Jika sudah, kita close saja. Dan untuk part yang selanjutnya, kita masuk pada bagian checking for a man in middle. Di sini terdapat semacam studi kasus, namun ini kita skip saja. Kita masuk pada step yang pertama, yaitu gathering the correct and unmodified certificate fingerprint, di mana kita akan mengambil sertifikat fingerprint yang benar dan tidak dimodifikasi. Oke, ini kita minimize saja. Lalu di sini terdapat tabel 1, di mana untuk yang step pertama, untuk tabel 1 ini berisikan sertifikat fingerprint dari beberapa situs yang populer. Di antaranya ada situs Cisco, Facebook, Wikipedia, Twitter, dan LinkedIn. Di mana di sini terdapat juga domain yang tercover dari sertifikat pada situs-situs ini, situs-situs populer ini. Juga di sini bisa dilihat sertifikat SHA1 fingerprint yang berlaku pada April 2018. Oke. Kemudian di sini terdapat pertanyaan, what are the fingerprint dan why are they important? Di mana apa itu fingerprint? Fingerprint sendiri adalah representasi dari hash, biasanya
berupa kode SHA-1 atau SH256, di mana dari sertifikat digital ini merupakan seperti sidik jari, di mana terdapat pola-pola unik yang mewakili identitas sertifikat secara ringkas. Dan mengapa mereka penting? Karena digunakan untuk memverifikasi keaslian sertifikat, membantu mendeteksi apakah sertifikat telah diubah atau dipalsukan, dan digunakan saat membandingkan sertifikat di browser dan juga sumber yang terpercaya. Pertanyaan selanjutnya, who calculates fingerprint dan how to find them? Di mana siapa yang mengkalkulasi dari fingerprint itu sendiri, di mana fingerprint biasanya dihitung oleh browser, sistem operasi, atau tool seperti OpenSSL atau CA, atau yang juga disebut Certificate Authority, di mana mereka menggunakan hash, yaitu SHA-1 dan SHA-2 dan lain-lain. Dan cara menemukannya yaitu khususnya pada browser, kita hanya perlu mengklik icon gembok seperti ini contohnya. Kita hanya perlu mengklik ini saja, lalu kita memilih sertifikat is valid, dan bisa dilihat di sini informasi dari sertifikat seperti ini, SHA256 fingerprint. Di sini ada sertifikatnya, juga public key-nya. Oke. Step yang kedua, di sini kita akan mengambil sertifikat fingerprint yang digunakan untuk yang digunakan dalam CyberOps workstation visual machine, di mana di sini kita akan membuka terminal dan akan mengisikan prompt echo garis n SSL. Di mana pada step yang kedua ini kita akan mencoba mengambil fingerprint atau fetch fingerprint dari cisco.com. Di sini kita akan mengambil fingerprint yang digunakan, juga mengambil sertifikatnya, dan kita akan menyimpan ke dalam sebuah file
dengan nama cisco.pem. Oke, di sini kita enter saja. Oke. Juga di sini kita akan menggunakan uh, komen cat untuk mengurutkan konten dari fetch sertifikat dan menyimpannya pada cisco.pem text file. Di sini kita mengetikkan cat cisco.pem. Oke. Dan bisa dilihat di sini terdapat sertifikatnya. Dan pada poin C, sekarang kita akan pada poin C kita bisa melihat bahwa sertifikat sudah tersimpan pada cisco.pem text file, dan kita akan menggunakan komen pada bagian bawah ini untuk mengekstrak dan menampilkan fingerprintnya. Yaitu di sini kita mengetikkan open SSL X509, lalu note, lalu in cisco.pm fingerprint SH1. Oke. Juga di sini terdapat pertanyaan, what has algorithm was used by OpenSSL to calculate the fingerprint? Yaitu apa algoritma hash yang digunakan oleh OpenSSL untuk mengkalkulasi fingerprint, di mana seperti yang diminta yaitu SHA-1, di mana algoritma hash yang digunakan yaitu SHA-1. Ini dia. Juga pertanyaan selanjutnya, why was that specific algorithm chosen, dan does it matter? Di mana kenapa algoritma ini dipilih, dan apakah itu penting? Untuk alasan mengapa algoritma hash SHA-1 dipilih adalah karena perintah OpenSSL secara eksplisit meminta SHA-1. Juga untuk informasi, dulu SHA-1 banyak digunakan karena efisien dan dianggap cukup aman. Namun saat ini SHA-1 sudah tidak dianggap aman karena rentan terhadap serangan atau collusion, di mana dua data berbeda bisa punya fingerprint yang sama, dan sudah didepresiasi atau diabaikan oleh banyak browser dan sistem karena kerentanan tersebut. Juga di sini untuk step yang ketiga, yaitu compare the fingerprint, di mana untuk step yang ketiga ini akan saya jelaskan pada laporan modul nanti secara lengkap. Juga untuk challenge, karena ini bersifat opsional, nanti akan dipertimbangkan apa saya akan mengisinya. Juga untuk reflection, nanti akan dilampirkan juga pada laporan modul nanti. Jika demikian, terima kasih sudah menonton penjelasan dari modul 5 ini. Sekian, terima kasih.